Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal memperkenalkan ke kalian siapa sih aku ini, gitu kan. Jadi langsung aja. Aku adalah Indah Sulastri. Aku aslinya itu orang Jawa, tapi aku lahir dan besar di Kalimantan. Jadinya aku lebih familiar dengan bahasa-bahasa orang Kalimantan dibandingkan aku harus bertutur kata bahasa aku sendiri. Jadi bisa dikatakan aku itu orang Jawa yang tidak Jawa ya. Jadi kalau ada orang ngomong bahasa Jawa halus, itu aku udah kayak kikuk gitu, nggak ngerti harus jawab apa. Aku lahir dan besar di keluarga yang serba berkecukupan. Kaya juga ya nggak begitu, tapi kurang juga enggak ya, pokoknya mau apa, ingin apa ya bisa gitu. Jadi aku ini lulusan SMK dan aku nggak kuliah ya. Jadi memang pas waktu lulus SMK aku langsung bekerja dan sampai sekarang masih tetap bekerja. Kurang lebih udah sekitar 4 tahun aku bekerja dengan berbagai macam bidang dan berbagai macam pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, jadi aku sebenarnya ingin sharing dan cerita ke kalian lewat YouTube ini. Jadi dulunya aku itu adalah anak yang kayak pendiam banget, kayak mau cerita sama orang tuh males banget. Jadi aku tuh lebih seneng kayak gini ya, cerita di YouTube dibanding aku harus cerita sama orang gitu. Karena menurut aku kalau aku cerita sama orang itu aku tuh gak dapat feedback yang apa yang aku inginkan. Feedback yang aku inginkan tuh maksudnya terkadang orang itu malah mandangnya lain gitu. Kalau kita cerita dia malah berpikirnya bisa jadi menyinggung kita gitu ya. Ya pokoknya lain lah gitu. Jadi aku tuh lebih banyak untuk diem. Ada masalah apa aku diem, ada apa aku nggak mau cerita. Bisa dikatakan aku juga cuek gitu. Jadi kalau aku pribadi ya nggak suka terlalu ditanya-tanya, nggak suka terlalu diurus. Pokoknya ya aku ya diri aku gitu. Sebenarnya apa sih motivasi aku bikin YouTube seperti ini? Jadi motivasi aku bikin YouTube itu adalah aku ingin mengeksplor diri aku. Jadi pada saat dulu tuh aku tuh sering banget dibully, diremehin, kayak dicaci, dimaki dan lain sebagainya sama orang-orang yang memang di ruang lingkupnya aku. Jadi sekarang itu kayak aku tuh pengen mengeksplor gitu. Aku tuh nggak seperti yang kalian pikir kalau anak yang punya dedikasi ataupun maksudnya bukan dedikasi ya, kebutuhan khusus maksudnya ya. Dulu aku tuh memang sangat buluk ya. Aku tidak mengatakan diri aku sekarang ini sangat baik, tidak, tapi dulu tuh memang sangat buluk, nggak ngerti penampilan, nggak ngerti apa-apa. Jadi dulu itu aku memang menghabiskan banyak waktu aku itu cuma untuk membantu orang tua. Jadi dari SD sampai SMP itu orang tua aku itu berjualan, berdagang ya. Sebenarnya jadi aku tuh melalang buana. Jadi aku tuh jualan itu bisa dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Kemudian aku tidur, berangkat sekolah, pulang sekolah aku bantuin ibu aku lagi. Jam 12 tuh bisa aku pulang sekolah SMP, bantuin lagi, jam 4 jualan lagi, pulang jam 4 subuh lagi. Itu adalah suatu rutinitas yang terus aku jalani. Terkadang itu kalau kalian tanya bosan gak sih dengan rutinitas itu? Bosan. Capek gak sih? Capek gitu. Tapi kita bisa apa gitu selain membantu orang tua gitu kan. Dan zaman dulu aku belum mengerti namanya menabung, belum mengerti gimana caranya mengatur keuangan tuh, sama sekali belum paham gitu ya. Jadi ya udah ada uang jajan. Kadang aku sering banget traktirin teman-teman aku dari hasil dari ibu aku tadi gitu. Jadi itu mungkin yang sering dikatakan mereka pemulihan. Jadi aku adalah anak yang berkebutuhan khusus karena aku kebanyakan menghabiskan waktu aku itu ya untuk orang tua. Itu mungkin yang menurut mereka seperti itu gitu ya. Tapi no, ya nggak apa-apa gitu karena mereka punya hak untuk mengatakan sesuatu. Sedih nggak? Sedih gitu ya. Sampai sekarang pun ya orang tua aku masih berdagang, masih berjualan dan sebagainya.
kadang ada satu titik kita tuh kayak merasa apa ya, capek, lelah, dan pengen banget udahlah mundur, pengen banget kayak punya beban, berbagi beban sama orang lain gitu kan. Tapi ada satu sisi yang membuat aku tuh terus bertahan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Maksudnya sebagaimanapun aku, seperti apapun aku ya aku gitu. Jadi aku nggak pernah mau melibatkan orang lain gitu ya. Karena aku dikatakan berkebutuhan khusus tadi, makanya aku mengeksplor seperti ini. Aku berbicara di depan kamera ini sebenarnya bukan suatu hal yang mudah gitu ya, bukan suatu hal yang gampang, tapi aku berusaha untuk mencoba, bukan untuk pamer sebenarnya, tidak, tapi disinilah aku merasa bisa mengeluarkan unek-unek itu gitu kan. Meskipun aku nggak pernah tahu nih pendapat kalian para penonton aku itu seperti apa, mungkin ada yang berkomentar negatif, positif, itu adalah suatu hal yang wajar, karena kita nggak pernah tahu kan respon orang seperti apa, pemikiran orang itu seperti apa. Nah, jadi dulu pas waktu aku SMK itu ke kota. Aku tuh nggak pernah kepikiran kalau aku lulus SMK itu akan bekerja sampai sekarang. Karena dulu impian aku ketika aku lulus SMK, aku itu pengen untuk kuliah, pengen untuk berkompetisi dengan orang-orang yang hebat di luar sana, pengen untuk mengeksplor apa yang ada di diri aku. Tapi ternyata ya jalan yang aku lalui saat ini berbeda dengan apa yang aku inginkan. Tapi aku percaya gitu kan, rencana Tuhan yang dikasihkan sama aku itu adalah ya yang terbaik untuk aku gitu kan. Jadi akhirnya aku mengubur dalam-dalam keinginan aku untuk kuliah. Walaupun sebenarnya masih pengen gak sih? Masih gitu, masih ada keinginan untuk melanjutkan itu masih. Karena apa ya, aku adalah seseorang yang suka untuk berkompetisi ya dengan orang, dalam segi kayak aku tuh masih pengen ketemu orang yang lebih lagi, dalam artian ilmunya, pengalamannya, pengetahuannya. Ketika kita bisa sharing sama orang, bisa cerita sama orang, itu adalah suatu hal yang membahagiakan gitu kan. Tapi karena waktu itu keuangan keluarga yang down juga, akhirnya kita harus menerima itu semua. Nah, jadi kalau di antara kalian teman-teman aku yang ada di YouTube ini banyak banget kalian diremehin, dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya sama orang-orang di sekitar kalian, kalian jangan patah semangat, kalian jangan down, kalian jangan mundur. Karena energi positif yang kalian bawa itu harus kalian salurkan dengan baik. Jangan sampai kalian juga terbawa oleh energi negatif yang mereka berikan. Karena nggak pernah ada orang yang ingin seperti itu gitu kan. Mereka sibuk mengurusi urusan kita, dan kita jangan terbawa untuk membalas apa yang dia katakan. Tapi kita harus maju, punya prinsip, berkomitmen bahwa kita itu bisa jauh lebih baik dari mereka gitu ya. Jadi apapun yang terjadi sama kalian saat ini, apapun masa lalu kalian sering dibully, dicaci dan dimaki, semangat, karena pasti ada jalan terbaik untuk kalian semua. Oke? Itu tadi hanya sharing ya, cerita sedikit tentang aku, seperti apa aku. Oke, jangan lupa kalian subscribe, comment, and share video aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku, supaya aku bisa menambahkan subscriber aku. Oke, bye, tetap semangat.